Shalom, horas madehita, saluhutna, ruas ni hurian na ni haholongi Tuhan Yesus Kristus. On majamita, ibadah week, minggu pesta parjolo, parningotan, hasasaur ni di porbadia, dot topik di pangapul, dot hasitongan, roh penghiburan, dan kebenaran. Dienet, imasian epistel di hari minggu, Yehezkiel, biddu 37, majaha mahita ayat 10 sada sakro ayat 10 songonon ma didok desi. Dunginin na ibana mo se tuau ale anak ni jolma aka huli-huli on sadok pinopar ni Israel dui idama aka nasida madok nung ngatung masak huli-huli nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidomdo hami. Di baheni manurirangi maho jaladok matunasida songonodo hatani Tuhan Jehova idama au mangukap tano manmuna hamu ale bangsoki jala au manugihon hamu mulak tutano Israel. Jadi tadaun muna ma au dohot Jehova ia dung huukap tanoman muna jala hubuan hamu nakok ale bangsoki sian tanoman muna. Ahu huhut mangalehon todiku tubagasan hamu asa mangulu hamu jala au mabahen hamu marhasonangan di tanomuna asa tung ditadda hamu au do Jehova nama doki uhut mabahetsa ninna Jehova. Bahasa Indonesia, Yehezkiel 37 ayat 11 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, di mana Allah sendirilah yang memilih mereka dengan tujuan Allah ingin mengasihi mereka. Kita tahu bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan bangsa tersebut. Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir, lalu menyertai mereka di sepanjang perjalanannya menuju tanah Kanaan. Tuhan menunjukkan kasih setianya yang luar biasa, yang nyata, yang bisa dinikmati secara kolektif oleh bangsa tersebut. Jika malam hari, Tuhan siapkan tiang api. Jika siang hari agar tidak kepanasan, Tuhan siapkan tiang awan. Tuhan sungguh baik atas bangsa tersebut. Tuhan juga selalu menyiapkan makanan, bahkan Tuhan menyiapkan daging untuk bangsa tersebut. Namun mereka selalu mengeluh, memberontak, menggerutu kepada Musa dan Tuhan Allah. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan bahwa lebih baik hidup di tanah Mesir
walaupun mereka hidup di dalam perbudakan, mereka bisa menikmati bawang, menikmati mentimun, dan lain sebagainya. Tuhan sangat setia kepada umat pilihannya tersebut, umat Israel, bangsanya Allah. Namun, di dalam perjalanan bangsa tersebut selalu melupakan semua kebaikan Tuhan, selalu melupakan semua pemeliharaan Tuhan, selalu melupakan bagaimana Allah sangat mengasihi mereka. Mereka justru berbalik menyembah kepada ilah-ilah lain, menyembah kepada dewa-dewa Baal, menyembah kepada dewa-dewa matahari. Mereka berpaling kepada Tuhan, dan itu semua sangat menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan harus menghukum mereka menggunakan tangan bangsa Babel, di mana mereka harus ditawan dan hidup sebagai bangsa tawanan. Ayat 11 sampai ayat 13 di dalam nats yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan Allah hadir di dalam setiap kehidupan bangsa Israel, di mana mereka telah kehilangan pengharapan, dan Tuhan Allah menyatakan kasih setianya bahwa Dia akan menghidupkan bangsa tersebut dan berjanji akan membawa mereka pulang ke tanah Israel. Tuhan Allah meneguhkan pengharapan yang sudah hilang di tengah-tengah bangsa tersebut, dan Tuhan berjanji akan membawa mereka pulang ke tanah Israel, dan Tuhan di hari-hari kemudian memang menyatakannya di dalam kehidupan bangsa tersebut. Tuhan Allah lah sumber kehidupan bagi bangsa tersebut. Pada ayat 14, ayat terakhir, di mana Tuhan memberikan roh yang mendamaikan dan yang mempersatukan. Dia roh Allah yang mendamaikan dan mempersatukan bangsa tersebut. Semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, semua peneguhan pengharapan dan semua berkat kehidupan yang diberikan kepada bangsa tersebut adalah di mana Tuhan ingin menyatakan kepada mereka bahwa Dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah bagi bangsa tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin kita terkadang seperti bangsa Israel, bangsa yang selalu melupakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita renungkan, pasti banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun kita terkadang melupakannya. Untuk itu, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, percayalah bahwa Dia ada Allah yang baik, yang memberikan rohnya kepada kita. Roh Kudus dicurahkan untuk kita. Roh Kudus memiliki kuasa menggerakkan dan meliputi umat manusia untuk melakukan segala sesuatu yang kehendaki Tuhan. Roh Tuhan itu memberikan kehidupan dan keselamatan kepada setiap orang percaya. Kemudian Roh Tuhan memberikan pengertian dan menolong umat Tuhan untuk selalu mengenal dan mengingat siapa Tuhan yang sudah melakukan segala yang baik kepada manusia, mencurahkan kedamaian untuk mempersatukan umat manusia, menghancurkan kebencian dan permusuhan, baik terhadap Tuhan dan juga kepada sesama. Tuhan Yesus, Raja Gereja, memberkati kita semua. Amin.